Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lestari dari UHAWI Perbanas. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan manajemen keuangan. Berikut adalah materi yang sudah saya siapkan tentang tujuan manajemen keuangan. Jadi secara teoritis tujuan keuangan itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ini sudah ada di hampir semua buku manajemen keuangan ya. Jadi nilai perusahaan itu tampak pada nilai aset perusahaan atau nilai ekuitas kalau menggunakan pendekatan aset bersih, dan secara eksternal dapat dilihat pada harga saham perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini bisa dinilai oleh baik perusahaan maupun investor. Jadi cara mengukurnya adalah sebetulnya secara intrinsik atau secara wajar, nilai sebuah perusahaan itu adalah nilai seluruh potensi kas di masa yang akan datang. Yang kemudian biasanya dinilai sekarang kan atau di present value karena semua masih potensi di masa datang, sementara kita menilainya sekarang maka harus dinilai sekarang kan. Nah, aplikasinya, jadi karena tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, maka setiap kebijakan di bidang manajemen keuangan itu pertimbangannya adalah sejauh mana keputusan-keputusan itu mempengaruhi, meningkatkan nilai perusahaan. Nah, mengapa bukan laba? Jadi laba itu dikatakan sebagai tujuan antara dari manajemen keuangan. Ya. Meskipun pada dasarnya secara operasional tujuan perusahaan ya mendapatkan laba ya. Nah, karena apa? Maksimalisasi laba dikatakan tidak berarti selalu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya, karena laba belum memperhitungkan risiko dan unsur waktu. Jadi laba itu merupakan tampilan di laporan keuangan. Ya. Nah, sekali lagi keputusan-keputusan keuangan itu pada akhirnya harus selalu mempertimbangkan seberapa besar dampak keputusan tersebut terhadap peningkatan nilai perusahaan. Contohnya, keputusan-keputusan di manajemen keuangan itu ada 3 macam, ada keputusan investasi, ada keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Ini kalau kata Van Horn ya. Dengan asumsi bahwa manusia adalah pengambil keputusan yang rasional, maka contohnya misalkan keputusan investasi itu dalam materi capital budgeting itu perusahaan jika dihadapkan pada usulan investasi maka tentu saja akan memilih investasi yang paling menguntungkan atau yang paling memberikan penambahan kekayaan di masa yang akan datang. Kemudian keputusan pendanaan juga begitu. Struktur modal itu adalah komposisi seberapa besar modal perusahaan itu diperoleh dari saldo laba atau yang dulu laba ditahan dan seberapa didapat dari sumber eksternal. Nah, ini disimulasikan mana yang paling bisa menghasilkan laba bagi pemegang saham.
Demikian juga keputusan dividen. Keputusan dividen itu perusahaan dihadapkan pada pemilihan apakah dividen itu atau apakah laba itu dibagi sebagai dividen atau ditahan sebagai saldo laba yang dipakai untuk investasi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan apakah besaran dividen itu bisa menarik bagi investor sehingga bisa meningkatkan harga saham. Nah, selanjutnya dari sisi syariah, maka tujuan manajemen keuangan Islam tentu saja tidak hanya tujuan keuangan, tetapi juga tujuan secara umum yang disebut maqasid syariah. Gitu ya. Jadi maqasid syariah kan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sebetulnya untuk menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Maka sebetulnya manajemen keuangan itu secara langsung bisa melihat bahwa ada hubungannya dengan tujuan perusahaan untuk menjaga kekayaan. Ya, meskipun tentu saja keputusan keuangan itu biasanya juga akan keputusan keuangan itu juga akan mempengaruhi dan melibatkan sumber daya manusia dan orang-orang di dalam organisasi, stakeholder. Karena itu tentu saja jika dianalisis itu ada unsur menjaga keturunan, menjaga akal, jiwa, dan agama. Demikian, saya kira itu saja. Untuk materi-materi yang lebih detail akan kita berikan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.